Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Minahusania dari kelompok 3. Nah, kelompok kami akan membahas tentang fungsi pada hewan yang mencakup reproduksinya, syarafnya, endokrinnya, dan alat geraknya. Di sini, kelompok kami akan membahas fungsi tersebut dari Kingdom Animalia dengan 5 subkelasnya. Yang pertama ada kelas reptil, yang kedua ada kelas amfibi, yang ketiga ada kelas mamalia, yang keempat ada kelas aves, dan yang kelima ada kelas Pisces. Oke, langsung saja, daripada penasaran, kita simak penjelasannya berikut ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Rima Madina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hewan reptil atau ular. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai alat reproduksi pada hewan ular. Nah, teman-teman bisa lihat ya gambar di samping saya ini ada gambar alat reproduksi pada hewan ular. Nah, itu ada alat reproduksi pada betina dan jantan. Nah, yang pertama, alat reproduksi pada betina yaitu terdiri dari ovarium, oviduk, dan kloaka. Sedangkan alat reproduksi pada jantan yaitu terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kloaka, dan hemipenis. Yang kedua, kita akan membahas mengenai saraf pada hewan ular. Yang pertama, bisa dilihat gambarnya yaitu terdiri dari otak ular. Ular memiliki struktur otak. Kalian bisa lihat di nomor 1 yaitu otak besar yang merupakan bagian yang berkembang sangat baik dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Hal ini terlihat dalam ukuran otak besar yang lebih besar daripada otak lainnya. Nah, kemudian kita dapat melihat otak besar berhubungan langsung dengan indera penciuman, sehingga indera penciuman pada reptil sangat berkembang dengan baik dan sangat tajam. Namun, untuk perkembangan otak tengah menjadi kurang berkembang karena terdesak oleh pertumbuhan dari otak besar sehingga menyebabkan indera penglihatan menjadi kurang tajam. Selanjutnya, kita bisa lihat gambar di sebelah kanan saya. Nah, yaitu kita akan membahas mengenai indera khususnya yang terdapat pada ular. Nah, ini merupakan indera khususnya yang disebut dengan femero-nasal organ. Jadi, melalui indera ini, ular dapat mengumpulkan partikel-partikel bau dalam kelembapan yang melayang di udara ketika menjulurkan lidahnya. Kemudian, ular akan menarik lidahnya dan memasukkan lidahnya ke dalam organ kepalanya, yaitu organ vomeronasal organ. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di sini ya, teman-teman. Nah, di sini adalah gambar mekanismenya secara jelas. Nah, mekanismenya yaitu ketika lidah ditarik ke dalam dan mentransferkan partikel-partikel dan kemudian akan terikat oleh reseptor molekul pada organ vomeronasal organ. Lalu, reseptor-reseptor tadi berisi saraf-saraf yang akan menuju otak, akan mengirimkan pesan sensorik kepada otak yang kemudian otak dapat lebih menafsirkan bau tersebut. Nah, misalnya itu seperti bau pada mangsa atau bau pada yang lainnya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai endokrin pada hewan ular. Nah, seperti ini ya gambarnya. Endokrin pada ular yaitu memiliki kelenjar endokrin yang sama seperti mamalia.
Misalnya seperti hormon tiroid, paratiroid, dan juga kelenjar adrenal. Itulah alasannya kenapa hormon dan sistem hormon tersebut sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dari hewan reptil tersebut. Nah, teman-teman, yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai alat gerak pada ular. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, gambarnya seperti ini. Nah, ular bisa bergerak dengan cara melata atau merayap, baik itu di tanah ataupun saat di dalam air. Nah, bentuk tulang ular terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pada hewan. Kira-kira hewan apa ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hewan amfibi. Salah satunya itu adalah katak. Nah, bagaimana sih cara reproduksi pada katak? Simak penjelasannya ya. Katak merupakan hewan yang unik dalam hal perkembangbiakannya. Katak berkembang biak secara fertilisasi eksternal, yaitu telur yang telah dibuahi akan bergerombol di atas permukaan air. Setelah 6 hari, telur katak akan berubah menjadi kecebong. Nah, setelah itu mengalami metamorfosis selama 1-3 bulan. Kecebong akan berubah menjadi katak. Lalu setelah 1 tahun akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang organ fungsi katak jantan. Katak jantan memiliki sepasang testis yang berbentuk oval seperti gambar di samping ya. Berwarna kekuningan digantung oleh testis yang bergantung menghasilkan sperma. Namun, katak jantan ini tidak berfungsi dalam hal reproduksi. Nah, yang kedua ada fungsi organ reproduksi katak betina. Katak betina mempunyai sepasang ovarium yang terletak pada bagian belakang tubuhnya yang berfungsi sebagai menghasilkan ovum. Nah, setiap ovum yang keluar dari dalam tubuh induk betina akan dilapisi selaput telur. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi syaraf pada katak. Karena katak merupakan salah satu hewan dari kelas amfibi, sistem syaraf yang pertama ada neuron yang berfungsi mengirimkan impuls yang berupa rangsangan pada hewan tersebut. Bukan hanya itu loh, syaraf pada amfibi ada juga sistem syaraf sadar dan sistem syaraf tak sadar, dan masih banyak syaraf-syaraf lainnya. Yang selanjutnya ada sistem endokrin. Katak merupakan hewan amfibi vertebrata yang bertingkat tinggi, memiliki kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi internal yang disebut hormon. Fungsinya mengontrol fungsi-fungsi tubuhnya, merangsang pertumbuhannya, mengaktifkan berbagai macam jaringan yang berpengaruh terhadap tingkah laku makhluk tersebut. Lalu yang terakhir ada fungsi alat gerak pada katak. Alat gerak pada katak yaitu terdapat pada tangan dan kakinya yang berfungsi membantu katak berpindah tempat, dan masing-masing dilengkapi selaput di antara jari-jarinya untuk membantu katak saat berenang di air. Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kintan Isniar, NPM 26 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menerangkan mengenai hewan mamalia. Apa sih hewan mamalia itu?
Hewan mamalia adalah bentuk binatang yang menyusui, adalah berada dalam kelas hewan vertebrata yang secara utama dicirikan dengan adanya suatu kelenjar susu yang berada pada betina. Mamalia tersebut menghasilkan susu, ialah untuk sumber makanan pada anaknya. Otak pada mamalia ini untuk mengatur suatu sistem peredaran darah. Umumnya, mamalia ini berkembang biak dengan melahirkan. Lalu, mamalia juga merupakan kelas tertinggi dalam taxa hewan. Hewan mamalia juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, memiliki paru-paru. Yang ketiga, memiliki otot diafragma. Yang keempat, memiliki rambut. Yang kelima, memiliki jantung beruang 4. Jantung beruang 4 ini adalah 2 bilik kanan dan 2 serambi. Lalu yang keenam ada suhu tubuh yang tetap, yang ketujuh ada memiliki rangka, yang kedelapan berdarah panas, lalu yang kesembilan pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Yang terakhir ada otak. Mamalia ini berkembang sangat baik. Lalu di sini ada contoh hewan mamalia. Hewan mamalia dibagi menjadi dua, ada pemakan daging dan juga ada pemakan tumbuhan. Nah, untuk pemakan tumbuhan terdiri dari ada domba, rusa, kambing, banteng, jerapah, gajah, kerbau. Lalu untuk pemakan dagingnya adalah kucing, serigala, singa, harimau, dan macan tutul. Nah, di sini juga ada cara reproduksi pada hewan mamalia. Hewan mamalia ini umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan, kecuali pada platypus. Platypus ini berkembang biak dengan cara bertelur. Proses peluburan sel spermanya dan ovum terjadi di dalam betina. Lalu di sini ada juga sistem saraf pada hewan mamalia. Sistem saraf hewan mamalia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada otak tengah, yang kedua ada otak depan, yang ketiga otak belakang, dan yang keempat ada sumsum tulang belakang. Lalu di sini juga ada alat gerak. Alat gerak pada hewan mamalia terdapat 2 pasang tungkai, sepasang tungkai belakang dan sepasang tangan, atau sepasang tungkai depan yang menyerupai sirip atau alat gerak yang menyerupai sayap. Lalu yang terakhir ada juga sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin ini? Sistem endokrin dalam tubuh mamalia terdapat ada begitu banyak jenis. Namun di sini saya hanya mengambil 3. Yang pertama ada sistem hipofisis. Sistem ini berperan sebagai penguasa. Mengapa demikian? Karena mampu mengkoordinasikan berbagai dari fungsi kelenjar endokrin. Lalu yang kedua ada kelenjar pineal. Apa sih? Kelenjar pineal ini merupakan struktur atau kelenjar kecil yang terdapat pada otak hewan mamalia yang menghasilkan hormon melatonin. Lalu yang terakhir adalah plasenta. Plasenta ini juga dapat bertindak sebagai struktur kelenjar endokrin. Sekian pemaparan materi mamalia dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Nisa Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang apes atau burung. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang alat reproduksi. Di sini kita bisa melihatnya ya, gambar alat reproduksi pada burung atau apes. Yang pertama itu alat reproduksi pada burung jantan, yaitu memiliki organ reproduksi berupa sepasang testi. Testi burung berupa oval, terletak pada sebelah ventral lobus penis. Testi inilah yang dijadikan sebagai tempat menyimpan spermatozoa. Ketika musim kawin, testi burung akan membesar. Sedangkan pada organ reproduksi burung betina adalah ovarium. Ovarium burung yang berkembang hanya pada bagian kiri, terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut dengan rudimenter. Dengan demikian, pada saluran reproduksi, burung yang berkembang juga hanya pada bagian kiri. Saluran reproduksi ini akan bermuara di kloaka. Ovarium burung ketika matang akan tampak seperti sekelompok anggur. Selanjutnya di sini ada sistem saraf. Bisa kita lihat ya.
Di sini ada gambar sistem saraf pada burung. Di sini kita bisa melihat adanya otak dan kemudian sumsum tulang belakang sebagai sistem saraf pusat pada apes. Kemudian untuk sistem saraf tepinya yakni merupakan serabut-serabut sel yang keluar dari otak dan keluar juga melalui tulang belakang. Serabut-serabut saraf tadi akan membentuk suatu sistem saraf, yakni sistem saraf tepi. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai struktur otak pada apes. Bisa kita lihat ya, di sini ada gambarnya. Yang pertama itu kita akan membahas bagian otak besar. Pertama, kita dapat melihat bagian otak bahwa ini merupakan pada bagian otak besar dibandingkan dengan bagian-bagian otak lainnya. Pada otak besar ini terdapat belahan kiri dan belahan kanan. Permukaannya tidak berlipat-lipat. Kemudian ada juga pada bagian nomor 3 ya. Bagian nomor 3 ini merupakan otak tengah dari burung atau apes. Otak tengah pada apes berkembang sangat baik sehingga sebagai pusat saraf penglihatan memungkinkan indera pada apes berkembang dengan sangat baik. Selanjutnya ada yang kedua yaitu bagian otak kecil. Di sini masih ada ya gambarnya. Pada otak kecil ini permukaannya memiliki lipatan-lipatan yang mampu menampung sel saraf lebih banyak lagi. Sel saraf yang masih banyak pada otak kecil menunjukkan pusat keseimbangan burung yang sangat baik, sehingga ketika burung terbang, mereka dapat menyeimbangkan dirinya dengan sangat baik. Selanjutnya itu ada yang keempat, di sini ada sumsum penghubung. Yang kelima ada pusat penciuman, dan yang terakhir yang keenam ada pusat penglihatan. Selanjutnya ada endokrin. Yang pertama itu kelenjar tiroid, yaitu berbentuk bulat dan kecil berwarna coklat muda. Jumlahnya ada 2 buah dan terletak dekat vena jugularis pada batas leher. Yang kedua ada juga kelenjar paratiroid, yaitu kelenjar ini kecil terletak dekat kelenjar tiroid. Ada juga fungsi pada sistem endokrin, yaitu yang pertama membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua ada menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga mengkoordinasi sistem reproduktif, dan yang terakhir memelihara lingkungan internal optimal. Selanjutnya ada alat gerak pada burung. Bisa kita lihat ya, di sini ada gambar burung dan alat geraknya itu yang pertama ada paruh. Paruh itu berfungsi untuk mengambil makanan, dan pada paruh burung itu sesuai dengan jenis makanannya. Yang kedua ada sayap. Sayap itu berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung yang terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Yang ketiga ada ekor, yaitu yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pada burung saat terbang. Keempat itu ada cakar, yang berfungsi untuk mencengkram mangsanya dan bertengker pada dahan pohon. Yang kelima ada mata, yaitu berfungsi untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang keenam ada bulu, yaitu berfungsi untuk menutupi tubuhnya, dan bulu itu pada burung bisa melindungi burung dari hawa dingin dan hujan. Selanjutnya tentang reproduksi ikan mas. Sistem reproduksi ikan mas yaitu oviper, di mana perkembangbiakan seksual yang ditandai dengan pelepasan sel telur jantan dan betina, di mana spermatozoa di luar tubuh dan fertilisasi di luar tubuh. Itu ada sistem saraf ikan. Sistem saraf ikan pada umumnya terdiri atas 2 macam, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas serabut
saraf otak dan serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu endokrin ikan mas. Yang pertama ada pituitari, terletak pada lekukan tulang di dasar otak. Yang kedua ada tiroid, itu terdiri atas folikel-folikel yang menyebar di permukaan jantung, aorta ventralis dan di bawah arteri branchialis. Yang ketiga ada pankreas, itu ditemukan di dekat usus halus dan kantung empedu. Yang keempat ada gonad. Gonad ini yaitu sistem reproduksi yang terdiri dari komponen kelenjar kelamin. Pada ikan betina disebut ovarium, pada ikan jantan disebut testis beserta salurannya. Yang kelima ada urofisis. Urofisis itu terletak pada bagian belakang spinal cord. Pengaruh terbesarnya adalah ginjal. Selanjutnya alat gerak ikan. Alat gerak ikan itu adalah sirip dan ekor. Sirip berfungsi sebagai membantu mendorong mereka keluar air, sedangkan ekor berfungsi sebagai memberikan daya dorong dan menambah kecepatan pada ikan. Gimana teman-teman? Sudah tahu kan apa fungsi pada hewan? Yaitu terdiri dari alat reproduksi, saraf, endokrin, dan alat gerak. Hewannya terdiri dari ikan, burung, ular, katak, dan kucing. Nah, itulah fungsi pada hewan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat belajar. Terima kasih.